Haleluya, Shalom, Shalom Elohim. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesaksian pada kali ini saya dahului dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-29, 30 dan 31. Waktu-waktu urgent. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Haleluya. Selamat datang ke dimensi kerajaan 1000 tahun damai, seperti mana yang telah diumumkan oleh Pangeran Ilahi, Jesus Christ, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Alpha dan Omega, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah dan sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini. Dan juga Shalom Elohim kepada Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, nama yang agung, yang kudus dan mulia, nama yang memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Juga Shalom Elohim kepada ibunya, mempelai Ibu Fay Hamdani, yang menjadi juru bicara utama, yaitu Roh Kudus sendiri, malaikat kitab Wahyu yang telah sampai ke garis finish untuk menyampaikan isi hati Bapa di dalam dunia yang gelap ini, menggiring anak-anak Bapa Yahweh masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Nah, di sini pada kali ini saya tampil lagi untuk bersaksi untuk menyampaikan isi hati Bapa, untuk menyampaikan bagaimana pribadi Allah Bapa di surga yang pada masa ini memperkenalkan namanya sebagai Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Dia berbicara, dia menggiring, dia mengajar untuk kami anak-anaknya di dalam kawanan domba. Dia mengajar dimensi roh dan kebenaran akan firman Tuhan. Dia mengajar tangan kami untuk berperang di dalam alam nyata dan di dalam alam roh. Dan dia juga yang wujud pribadinya di tengah-tengah kami, di dalam tubuh casing anaknya yang diperlayakkan, yang selama ini kami kenal sebagai Cece. Dan dia akhirnya diguna pakai tubuh casingnya oleh malaikat Riana. Apa yang ingin saya jabarkan pada hari ini, apa yang ingin saya kongsikan, bagi dunia manusia akal logika adalah sesuatu yang mustahil, adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi inilah berita penutupan zaman, dimensi roh dan kebenaran, kerajaan 777, yaitu kerajaan 1000 tahun damai yang telah berdiri di tengah-tengah dunia. Pada saat ketika ini, kita sudah berada di dalam kitab Wahyu, yaitu zaman baru. Zaman baru sudah bermula bagi kerajaan 666. Zaman baru itu adalah zaman Antichrist, zaman pemerintahan si Dajjal mata satu. Dan bagi anak-anak Bapa Yahweh yang menangkap dimensi roh dan kebenaran, pemberitaan di penutupan zaman ini telah mengalami penyaringan demi penyaringan untuk memperlayakkan pribadi masing-masing masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Seperti yang kita ketahui, masa terus berlalu dan tidak akan berundur lagi.
Ketika injusan itu berlaku atas muka bumi ini, ketika penyakit sampar yaitu COVID-19 itu telah menimpa dunia ini, ketika roh ketakutan ditebarkan, disitulah si jahat penguasa dunia ini mengambil kesempatan menawarkan juru selamat palsu, di mana ia memberikan injusan pertama, injusan kedua diwajibkan, dan berlakulah situasi seperti yang telah tercatat dalam kitab Wahyu, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual jika tidak memakai tanda itu, jika tidak memiliki sijil yang diiktiraf oleh pihak dunia itu. Berarti anak-anak manusia, tidak kira bangsa, tidak kira agama, di seluruh muka bumi ini telah menjadi penduduk dunia ini. Manakala anak-anak Tuhan yang menolak tanda binatang itu berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, dan ketika itulah berlaku pemisahan lalang dengan gandum. Lalang bagi anak-anak Tuhan yang telah memilih tanda binatang itu. Gandum bagi anak-anak Tuhan yang tidak menerima tanda binatang itu. Itulah saringan tahap yang pertama. Itulah saringan tahap yang pertama yang berlaku melalui tanda cairan yang telah mencemarkan DNA manusia kepada mRNA binatang, tanda binatang. Bagaimana kita mengenal pasti tanda binatang itu? Lihatlah, penyakit-penyakit daripada binatang menular ke dalam tubuh manusia, dan nanobot graphene oxide yang telah dimasukkan ke dalam tubuh manusia sedang merosakkan umat manusia, sedang merosakkan bait suci Allah. Dan itulah yang amat menyakitkan hati Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, betapa sakitnya hati Bapa di surga melihat penipuan demi penipuan yang terjadi ke atas muka bumi ini. Betapa sakitnya hati Bapa Yahweh melihat gerejanya, tubuh Kristus, digiring oleh hamba-hambanya yang bergelar pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan, tidak kira nama gereja, tidak kira denominasi gereja. Pada ketika itulah Bapa Yahweh mengenal pasti apakah mereka adalah hamba-hamba kebenaran atau adakah mereka menjadi hamba-hamba mamon, hamba-hamba pembenaran, hamba-hamba yang melihat kepada dunia ini, hamba-hamba yang tunduk kepada pemimpin dunia ini. Dan lihatlah, terbukalah mata hati anak-anak Bapa Yahweh bahwa betapa liciknya si jahat mempergunakan firman Tuhan untuk menggiring umat-umatnya menerima tanda ini. Demi masa berlalu, saringan tahap yang kedua, iman dan kepercayaan setiap anak-anak Tuhan diuji lagi. Bukan setakat mengenal pasti itu adalah tanda binatang, tetapi iman anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini ditapis lagi sehabis-habisnya. Apakah percaya kepada kuasa Roh Kudusnya sedang bekerja di dalam diri mempelainya Ibu F. Hamdani yang muncul dari negara Indonesia yang adalah negara Israel yang sesungguhnya? Maka mata umat anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi akan tergoncang, karena selama ini telah melihat Israel yang ada di muka bumi ini adalah Israel di Timur Tengah. Dan apakah kita percaya sepenuhnya kepada roh, kemunculan roh Alfa dan Omega bersama-sama dengan mempelai, yaitu Pak Aditya Nugrahanto yang berusia 33 tahun, seorang yang telah mati di dalam kemalangan, tetapi roh Alfa dan Omega masuk ke dalam tubuh pemuda ini,
memakainya di dalam proyek ilahi ini, dan dialah Roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan daripada bibirnya, silakan kalian kaji dan gali kebenaran itu. Adakah terdapat dusta? Adakah terdapat penyesatan di bibirnya? Tidakkah kalian melihat kelemah lembutan? Tidakkah kalian melihat kerendahan hatinya, menyampaikan segala berita firman Tuhan, menggenapi segala firman-Nya, keempat Injilnya yang terdapat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang terdapat di dalam kitab Daniel, yang terdapat dalam kitab nabi-nabi, yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Dan dialah firman yang telah menjadi manusia itu sendiri. Dan tidakkah kalian melihat dengan mata hatimu ketika aku memperkenalkan kepada dunia ini, Roh Bapa Yahweh berbicara dengan penuh kerendahan hati. Begitu halusnya, begitu hebatnya pekerjaan Bapa Yahweh di tengah-tengah dunia ini dengan memakai seorang hamba yang sungguh merendah diri, seorang hamba yang taat, yaitu Bapak Eman Lahoge. Dialah pribadi yang merekalah pribadi-pribadi yang dipakai di dalam penutupan zaman ini. Percayakah Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya sendiri? Percayakah kita? Bagaimanakah kita harus menggali kebenaran yang dibukakan ini? Kita menggalinya dengan air mata, dengan berlutut, bersujud, merendahkan diri. Tuhan itu maha baik. Dia memberikan kita kesempatan. Kemunculan pribadi-pribadi ini dimulai dengan mempelainya pada tahun 2019. Bahkan awal sebelumnya lagi dia sudah mulai bersaksi. Dia sudah mulai melayani. Dan betapa dengan penuh linangan air mata ia berusaha untuk menyatakan kepada dunia, tetapi dunia menolaknya. Dan demikian juga Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto dan juga Bapak Yahweh sendiri, Bapak Eman Lahoge. Dan pada masa yang sama ia mengutus malaikat-malaikatnya. Apakah kalian anak-anak manusia memikirkan kitab Wahyu itu akan digenapi? Kalian akan melihat malaikat-malaikat yang bersayap turun ke gerejamu, ke mimbarmu untuk memberitakan kepada jemaat. Semua isi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu harus diterjemahkan dalam dimensi roh dan kebenaran. Oleh karena itulah, aku telah mengatakan kepadamu, anak-anakku di seluruh muka bumi, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Aku hanya memakai bibir anakku ini untuk berbicara kepada anak-anakku di tengah-tengah dunia ini. Aku mengutus para hamba-hambaku dengan urapan ketujuh rohku yang terdapat dalam Yesaya 11 ayat 2. Ketujuh rohku kuberikan kepada anak-anakku yang rendah hati, kepada anak-anakku yang telah membayar harga, kepada anak-anakku yang berseru-seru, memohon pertolongan, mengerti akan dimensi roh dan kebenaran ini, menangkapnya, dan aku memberikan dengan cuma-cuma penglihatan. Aku membukakan dimensi alam roh yang tidak dapat dibuka oleh manusia melalui para malaikatku. Aku menurunkan malaikat Mikaelku mendampingi. Apakah kalian menggali kebenaran, mencari tahu bagaimana malaikat Mikaelku bekerja? Yang aku lihat adalah banyak penolakan, banyak penghujatan, banyak tertawaan, caci maki. Dan lihatlah, dunia manusia akan menyesal karena waktu ini sudah menghampiri garis finish. Inilah yang berlaku di depan mata yang disaksikan oleh anak ini yang sedang berbicara ini. Di dalam kawanan domba, akulah yang menjadi gembala agung kalian selama ini di dalam kawanan domba. Aku hanya memakai tubuh casing anakku yang bernama Cece, dan dia akhirnya di dalam pribadinya ada malaikat perkasaku, malaikat Riana, yang membukakan rahasia dimensi roh dan kebenaran yang tidak dapat dibukakan oleh anak-anak manusia debu tanah yang berdosa. Di dalam dirinya, pribadinya, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang tidak diketahuinya secara halus. Oleh karena itu, pada saringan tahap yang ketiga,
Bukankah saringan tahap yang kedua pertemuan itu, aku telah membukakan kepekaan roh tahap tinggi kepada kalian semua anak-anakku di dalam kawanan domba. Ingatkah kalian masing-masing pribadi, apakah scroll dalam dimensi roh dan kebenaran yang telah diberikan kepada kalian? Jangan sesekali kalian melupakan scroll dan mandat itu. Setelah kalian pulang daripada pertemuan itu yang bertempat di kota Marudu, mataku melihat apakah kalian menghidupi firman-Ku. Mataku melihat apakah kalian melakukan segala amanat agung surgawi itu di dalam dimensi roh dan kebenaran. Apabila engkau mengatakan ya, amin ya Bapa, ketahuilah bahwa Anda telah menandatangani kontrak dengan kerajaan Bapakku. Mengertikah kalian? Dan saat itu aku menguji, apakah kalian sungguh-sungguh menghidupi dimensi roh dan kebenaran ketika aku mengatakan, pertahankanlah kemenangan, kalian telah menang. Pertahankanlah kemenangan karena kalian kuperlayakan untuk lolos dalam saringan yang kedua dan akan memasuki saringan yang ketiga demi masa yang berlalu dengan begitu pantas, tanpa diketahui oleh oleh anakku, hambaku yang kecil Molek, yaitu Cece. Dia juga tidak mengetahui kemana arah 7 langkah kakinya, tetapi dia mengetahui ada suatu tugasan yang harus dilakukan, tapi dia tidak mengerti apakah itu Bapa. Di dalam doanya dia berseru-seru mengatakan, apakah tugasan itu Bapa? Singkapkanlah kepadaku. Dan dia pergi. Selepas pasca itu, dia mengatakan, aku akan pergi sekali lagi ke kota Marudu. Ketika sampai di kota Marudu, di sana aku tidak bicara apa-apa kepadanya. Mereka kubawa untuk mandi sungai, bertemu dengan mempelai-mempelaiku, hambaku, UN, dan juga Kristi yang kukasihi. Kuuji lagi kepekaan roh mereka. Dan mereka pulang. Pada malam harinya aku membukakan dimensi roh tentang hal pengungsian. Layakkah saya sudah mengungsi? Aku membukakan roh-roh yang coba mengintimidasi kalian. Keempat roh ini, roh Barabas, roh Petrus, roh Thomas, dan juga roh Yudas Iskariot. Inilah yang berlegar. Bahkan roh-roh yang ada di seluruh muka bumi ini pada saat ini bekerja. Lihatlah firman-Ku di dalam Wahyu. Mereka telah dilemparkan bersama dengan para malaikatnya. Malaikat kegelapan telah berada di muka bumi ini. Berlengkapilah dirimu dengan kuasa firman-Ku, karena firman-Ku lah yang akan memberikan engkau kebenangan. Seperti mana anakku Yesus Kristus menang atas 3 pencobaan di padang gurun. 3 pencobaan ini mewakili 3 pencobaan yang berlaku di seluruh muka bumi ini. Dan anakku telah menaklukkannya, anakku telah memenangkannya. Oleh karena itu, jikalau engkau hidup di dalam kuasa firman-Ku, pastilah engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena firman-Ku mengatakan, pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan yang telah diberikan oleh Bapakku kepadaku. Hidupilah firman-Ku, hidupilah firman-Ku. Firman-Ku hidup dan berkuasa hingga pada saat detik ini. Haleluya, haleluya, amin.